Rumah Sungai ini sudah lama. Dia tuh sudah berdiri sejak tahun 2007-2008. Dia awalnya dulu itu komunitas ya. Komunitas menulis sebenarnya. Komunitas menulis Rumah Sungai. Tapi dirubah menjadi komunitas Rumah Sungai. Karena kalau dia hanya menulis, itu hanya singkat ini, hanya sedikit yang bisa diajar. Ya. Kita menjadikannya lembaga itu di tahun 2012. Menjadikannya lembaga karena ada beberapa persoalan memang membutuhkan legitimasi lebih di secara terdaftar di di kenegaraan kita harus daftar. Sejak itu sebenarnya fokusnya Rumah Sungai ini itu di sekolah-sekolah. Namanya fokusnya di sekolah-sekolah, membangun beberapa ekskul di sekolah-sekolah. Sampai saat ini itu masih 15 sekolah yang tersebar terbagi menjadi 4 wilayah. Itu ada wilayah selatan, wilayah tengah, utara, dan timur. Misi Rumah Sungai itu membentuk sekolah kebudayaan. Ya entah kapan itu. Nah, di setiap kegiatan itu kita selalu mencoba menegaskan bahwa sastra bermasyarakat, masyarakat bersastra. Masyarakat ini berterima tentang sastra dan mereka juga melakukan sastra tersebut. Kalau setiap hari mereka melakukan itu, tapi fungsi Rumah Sungai untuk membutuhkan itu, menumbuhkan mereka. Itu dari tahun 2012 itu ada namanya pentas harisan. Itu sebulan sekali itu akan pentas dimanapun. Mereka memilih di sekolah atau di lokasi itu sendiri. Di tahun 2015-2016 ini itu baru berjalan beberapa kali kegiatan sambungan dari ini pentas harisan. Kita rubah menjadi temu karya. Kalau kegiatan tahunan itu ada safari Ramadan. Kita ngecamp selama sebulan di tempat tertentu. Kalau di kemarin itu ada 2 desa yang kita ini sebulan itu menggodok tentang anak setempat atau remaja setempat untuk melakukan pementasan, misalnya tentang perjalanan Nabi, dan itu dipentaskan di masjid atau di panggung sendiri. Posisi di beberapa desa karena kita pindah-pindah ya safari Ramadannya, itu hubungan baik kita dengan masyarakat setempat tetap. Sehingga ketika ada kegiatan apapun misalnya, itu kita diundang. Kita mau pentas ke sini tuh. Oh iya. Hubungan baiknya seperti itu. Kalau kegiatan Rumah Sungainya itu. Kalau di kegiatan menulisnya kita belum membukukan apa. Yang dulu pernah. Itu kita bikin buletin embun. Tapi itu nggak berjalan. Hanya beberapa kali. Kalau yang sekarang itu sedang kita galakan temu karya. Nah, temu karya ini sebulan sekali, tapi kita pakai per wilayah. Kita sedang mempersiapkan kemah sastra sebenarnya di bulan bahasa, kemah sastra. Tapi sebelum kita mencapai ke sana, kita merotso dulu di beberapa sekolah dengan tema yang tadi, anti pernikahan dini. Karena lingkup kita sekolah, kita ada 25 orang yang tergabung. Itu ada beberapa divisi sebenarnya. Itu yang kemarin itu ada divisi seni dan budaya, ada divisi pendidikan dan sastra, ada divisi rumah tangganya, dan ada divisi pengarsipannya. Kalau cara manajemennya sebenarnya kita sering adain pelatihan kita sendiri, bahwa ada teman yang memang sudah bisa di bagian manajemen, itu juga menjadi pelatihan. Kita juga pernah melakukan pelatihan manajemen seni pertunjukan. Itu khusus untuk anak SMA. Kalau secara manajemen keseluruhannya, yang paling ngosong sebenarnya di kita itu manajemen advokasi. Bahwa di setiap kegiatannya harus butuh advokasi atau pendampingan yang jelas di setiap setiap kegiatan. Kalau kendalanya sebenarnya kekuatan pribadi kita sebenarnya, yang memang di
di internal kita pengetahuan kita tidak sama. Kalau rumah sungai sebenarnya swadaya, karena pendanaan secara ini belum ada. Kita masih swadaya. Apapun kegiatan kita selalu swadaya. Kayak saya bilang barusan, ketika kita ke Masastra, itu semua sekolah itu nyerahin 100.000 untuk kegiatan tersebut. Kalau di kita itu bagus. Hanya saja kalau komunitas ini tidak punya ruang bersama, itu ada perseteruan yang lain terbentuk nanti. Bagi saya itu. Intinya begini sih. Kita saling tahu dan saling menghargai. Ketika si A berkarya misalnya, tidak menjelek-jelekan karyanya, tapi mengapresiasi dengan seni ya. Tidak itu kan saling sebut di belakang. Kalau saya harapannya begitu, sehingga saya pikir sama saja niatan kita untuk kesenian ini. Bagaimana kita bisa